Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya ada di Pengadilan Agama Kota Pasuruan, yang mana banyak aktivitas proses peradilan di dalamnya. Mungkin banyak kurang memahami bahwasanya pengadilan agama hanya mengurusi perkara perceraian saja. Tidak. Berikut ini kami mencoba untuk membagi pengetahuan tentang apa sih peradilan itu dan apa pengadilan. Baik, perkenalkan nama saya Erik Adi Gumelar Justitia, semester 6 Fakultas Hukum Universitas Merdeka Kota Pasuruan. Dalam pembahasan kali ini, saya menjelaskan tentang pengertian dan sumber-sumber hukum acara peradilan agama, serta prosedur berperkara di pengadilan agama sebagai tugas hukum peradilan agama dan kompilasi hukum Islam yang diampu oleh dosen kami Bapak Ahmad Sukron SH MH. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu peradilan dan apa itu pengadilan. Peradilan adalah tugas dan fungsi dalam menegakkan hukum yang dibebankan kepada pengadilan. Dan pengadilan adalah suatu badan atau organisasi yang menjalankan tugas dan fungsi peradilan tersebut. Sebagaimana kita ketahui bahwa peradilan agama adalah salah satu peradilan di Indonesia sebagai peradilan perdata dan peradilan Islam di Indonesia yang khusus menangani perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam. Dan pengadilan agama sebagai lembaga peradilan yang melaksanakan tugas dan fungsi dari peradilan agama tersebut. Dalam tugas dan wewenangnya adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama bagi orang Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sodako, maupun ekonomi syariah. Serta terdapat 3 tingkatan dalam pengadilan agama tersebut. Yang pertama, pengadilan agama tingkat pertama yang saya ada di sini nih. Yang kedua, pengadilan tingkat agama. Dan yang ketiga, Mahkamah Agung dalam kamar agama yang diatur dalam pasal 1 sampai 6 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Baik, langsung saja kita bahas tentang pengertian hukum acara peradilan agama. Hukum acara peradilan agama adalah peraturan hukum yang mengatur tentang tata cara dan proses penyelesaian perkara di pengadilan agama. Oleh karena itu, rumusan acara peradilan agama diusulkan sebagai segala peraturan baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun dari syariat Islam yang mengatur bagaimana cara bertindak di muka sidang. Selain itu, hukum acara peradilan agama mengatur antara lain bagaimana cara mengajukan gugatan atau menyampaikan gugatan tersebut. Selanjutnya, bagaimana cara pihak tergugat mempertahankan diri termasuk mengajukan hak-haknya serta bukti-buktinya. Dan bagaimana hakim bertindak dan juga cara melaksanakan suatu putusan. Hukum acara yang formil ini bertujuan untuk menjamin ditaatinya hukum perdana material. Oleh karena itu, hukum acara yang memuat tentang cara bagaimana melaksanakan dan mempertahankan atau menegaskan kaidah-kaidah yang termuat dalam hukum perdata material Islam yang menjadi kekuasaan peradilan agama. Jadi, hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu tersebut berdasarkan hukum Islam. Oleh karena itu, acara penyelesaian berdasarkan hukum Islam, jika ketentuan pasal 2 dan penjelasan umum angka 2 alinea ketiga, serta pasal 49 ayat 1 yang diuraikan dalam salah satu asas-asas peradilan agama, yaitu asas personalitas keislaman, yang melekat membarengi asas dimaksud adalah pihak-pihak yang bersengketa harus sama-sama pemeluk agama Islam yang bersumber pada hukum material peradilan agama, yaitu hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kedua, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam. Yang ketiga, jurisprudensi. Yang keempat, doktrin atau ilmu pengetahuan hukum dalam kitab-kitab fikih dan hukum positif yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan peradilan agama. Baik, selanjutnya saya jelaskan tentang sumber hukum acara peradilan agama. Yang pertama,
Herzene Indonesische Reglement atau HIR termuat dalam lembaran negara nomor 16 Junto 57 tahun 1848 tentang tugas kepolisian dalam mengadili perkara perdata dan penuntutan perkara pidana terhadap golongan bumi putra dan timur asing di Jawa Madura untuk berperkara di muka Landrat. Yang kedua, Reglement for the Wettige Westen atau RWG ditetapkan dalam lembaran negara nomor 22 tahun 1927 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1927 adalah pengganti dari berbagai peraturan yang berupa reglemen yang tersebar dan berlaku hanya dalam suatu daerah tertentu saja, seperti reglemen bagi daerah Ambon, Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan, Minahasa, dan lain-lain. Tidak berlaku untuk Jawa dan Madura. Yang ketiga, Reglement of the Burgerlijk Rechtsvordering atau RV termuat dalam lembaran negara nomor 52 tahun 1847, mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1848 adalah reglemen yang berisi ketentuan-ketentuan hukum acara perdata yang berlaku khusus untuk golongan Eropa dan dipersamakan dengan mereka untuk berperkara di muka Raad van Justice dan Residentie Gerag. Dalam praktek ini digunakan untuk masalah arbitrase. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan diamandemen menjadi Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang memuat juga beberapa ketentuan hukum acara. Yang kelima, di tingkat banding berlaku Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1847 untuk di Jawa dan Madura, tetapi kemudian oleh jurisprudensi dianggap berlaku seluruh Indonesia. Dengan berlaku undang-undang ini, maka ketentuan dalam HIR atau RBG tentang banding tidak berlaku lagi. 6. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia, termasuk dalam hal peradilan agama. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004. 8. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Landasan hukum undang-undang ini menegaskan kedudukan dan kekuasaan peradilan agama yang sejajar dengan lembaga peradilan lainnya di Indonesia. Dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sudah 2 kali diubah, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan agama. Yang kesembilan, jurisprudensi atau putusan-putusan hakim yang berkembang di lingkungan dan sudah pernah diputus di pengadilan, yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan dijadikan sebagai pedoman dalam memutuskan perkara secara undang-undang. Yang kesepuluh, instruksi dan surat edaran Mahkamah Agung. Sepanjang mengatur hukum acara perdata dan hukum material, tidaklah mengikat hakim sebagaimana undang-undang. Akan tetapi, instruksi dan surat edaran merupakan sumber tempat hakim menggali hukum acara perdata maupun hukum acara perdata material. Contoh, yang paling sederhana adalah surat edaran Mahkamah Agung untuk tidak menjatuhkan putusan sandera terhadap pihak yang langkah-langkah beracara di pengadilan agama atau pendaftaran beracara di pengadilan agama. Proses beracara di pengadilan agama diatur dengan pelayanan sistem meja dalam penanganan perkara mulai dari pendaftaran sampai perkara putus dan selesai. Hal yang pertama, jika Anda seorang pemohon atau penggugat, bisa datang langsung menghadap ke pengadilan agama dengan membawa surat gugatan atau surat permohonan. Sebagai pemohon atau penggugat bisa langsung menghadap ke petugas meja 1 untuk menyerahkan surat gugatan atau permohonan sebanyak 5 rangkap. Setelah petugas memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkaitan dengan perkara yang diajukan dan menaksir biaya perkara tersebut yang kemudian akan ditulis dalam surat kuasa untuk membayar. Sebagai catatan, bagi yang tidak mampu dapat diizinkan berperkara secara prodeo atau gratis. Tentunya hal tersebut harus dibuktikan dengan melampirkan bukti atau keterangan dari kelurahan atau kepala desa yang dilegalisir oleh camat. Besarnya biaya perkara diperkirakan harus mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, yaitu dari awal sampai tuntas. Hal ini dijelaskan berdasarkan pada pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kasir: A. Menerima uang panjar dan membukukannya. B. Mendatangani SKUM atau surat kuasa untuk membayar. C. Memberi nomor pada SKUM dan tanda lunas. D. Memberi keterangan terkait legalisir dokumen dan jadwal pelaksanaan sidang. Selanjutnya menuju ke meja 2. Langkahnya yaitu A. Mendaftar dan mencatat gugatan dalam register perkara. Selanjutnya, memberi nomor perkara pada surat gugat sesuai nomor SKUM pada gugatan atau permohonan yang masuk. C. Menyerahkan kembali kepada penggugat satu helai surat gugat. D. Mengatur berkas perkara dan menyerahkan kepada ketua melalui wakil panitera dan panitera. E. Menyerahkan salinan gugatan atau permohonan, jadwal sidang, dan rangkap 2 SKUM, serta memasukkannya dalam amplop kepada penggugat atau pemohon. Artinya, tahap ini pendaftaran Anda sudah selesai. Anda sebagai pihak berperkara akan dipanggil oleh jurusita untuk Selanjutnya, menghadap persidangan proses beracara yang dilakukan pengadilan agama, atau PMH. dan Satu, hari ketua sidang pengadilan pemeriksaan. agama memberi atau mempelajari berkas. Yang selanjutnya membuat dan menentukan PMH atau penetapan majelis hakim. Selanjutnya menetapkan hari sidang, PHS. Dan yang kedua, panitera atau wakil panitera yang bertugas untuk menunjuk panitera sidang dan menyerahkan berkas kepada majelis. Selanjutnya dari majelis hakim. A. Membuat PHS atau penetapan hari sidang dan perintah memanggil para pihak oleh jurusita. Selanjutnya memerintahkan kepada jurusita untuk memanggil para pihak. C. Berkoordinasi dengan meja 1, kasir, meja 2, dan meja 3 berkenaan dengan administrasi perkara yang disidangkan. Lanjut ke menyidangkan perkara yang diajukan penggugat atau pemohon. Dan memusyawarahkan hasil persidangan. Rapat permusyawaratan majelis hakim bersifat rahasia. Terdapat di pasal 19 ayat 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Dalam rapat permusyawaratan majelis hakim, semua hakim menyampaikan pertimbangannya atau pendapatnya, baik secara lisan maupun tertulis. Jika terdapat perbedaan pendapat, maka diambil suara terbanyak dan pendapat yang berbeda tersebut dapat dimuat dalam putusan atau bisa dikatakan dissenting opinion. Lalu, terakhir adalah memutus perkara yang ditangani. Lanjut ke meja 3. Meja 3 itu bertugas yang pertama, menerima berkas yang telah diminta dari majelis hakim. Yang kedua, memberitahukan isi putusan kepada pihak yang tidak hadir lewat jurusita. Yang ketiga, memberitahukan kepada meja 2 dan kasir yang bertalian dengan tugas mereka. Dan yang keempat, menetapkan kekuatan hukum. Setelah selesai musyawarah majelis hakim, sesuai dengan jadwal sidang pada tahap ini dibacakan putusan majelis hakim. Setelah dibacakan putusan tersebut, penggugat dan tergugat berhak mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan diucapkan. Apabila penggugat atau tergugat tidak hadir saat dibacakan putusan, maka jurusita pengadilan agama akan menyampaikan isi atau amar putusan itu kepada pihak yang tidak hadir. Dan putusan baru berkekuatan hukum tetap setelah 14 hari amar putusan diterima oleh pihak yang tidak hadir itu. Selanjutnya, menyerahkan salinan kepada penggugat dan tergugat dan instansi terkait dan menyerahkan berkas yang telah dijahit kepada panitera muda hukum. Selanjutnya, panitera muda hukum menjelaskan tentang mendata perkara tersebut dan melaporkan perkara. Setelah itu mengarsipkan berkas perkara. Dengan tujuan dari proses beracara dalam hukum acara peradilan agama ini untuk melaksanakan penentuan bagaimana hukumnya suatu kasus dan bagaimana menjamin kepastian hukum dan melindungi hak-hak antara dua pihak berperkara yang sebenarnya, agar segala apa yang ditetapkan maupun diputuskan oleh pengadilan dapat terwujud secara adil dan bermartabat.
Demikianlah pemaparan tentang pengertian dan sumber-sumber hukum, acara peradilan agama, serta prosedur berperkara di pengadilan agama. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan menambah pengetahuan kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan, dan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.